Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majelis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah ilmu kita tentang pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bagi kita sekalian untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Kita masih bersama kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, masih menjelaskan tentang sifat salat Nabi atau sifat salat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Di pertemuan terakhir kita sampai pada gerakan turun untuk ruku dan bangkit dari ruku. Kemudian kita bacakan di sini di halaman 84. Beliau katakan tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian setelah beliau selesai dari i'tidal dan baca bacaan i'tidalnya yaitu Rabbana walakal hamdu dan semisalnya, beliau bertakbir sambil langsung merundukkan badannya untuk sujud. Sebagaimana sudah kita sebutkan di majlis yang lalu bahwa bacaan takbir itu bersama gerakan. Dari awal gerakan sampai akhir gerakan itu takbir bersama. Jadi Allahu Akbar. Ucapan Allah pertama, kemudian Akbar sampai akhir gerakan. Wa yahwi sajidan, kemudian beliau merunduk untuk sujud. Lalu bagaimana sujudnya? Wa yada'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum dua lututnya. Wa ya'tamidu 'ala kaffaihi, dan beliau menekan kedua telapak tangannya sebagai sandaran. Wa yabsutuha, dan membentangkannya. Wa yadummu asabi'ahuma, dan menggenggam jari-jarinya. Yuwajjihuha qibalal qiblah, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Wa yaj'aluhuma hadwa mankibai, dan meletakkannya di sisi dua pundaknya. Wahyanan hadwa udhunaihi, dan kadang sejajar dengan dua telinganya. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi, sambil menekan hidung dan jidatnya di tanah. Nanti kita contohkan insyaallah. Sambil mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tulang. Alal jabhati, dikatakan aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan atau 7 tulang. Alal jabhati, beliau katakan jabha ya tupu, jidatnya beliau katakan begini, jidatnya. Jadi bukan ini. Alal jabha. Jadi hidung dengan jidat bersamaan. Wa asara biyadihi alal anfihi wal yadain. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ini ke hidungnya. Begini. Wal yadaini, dan dua tangan. Wa rukbataini, dan dua lutut. Wa atrafal qadamain, dan ujung-ujung jari. La nakfitu thiyaba wa sya'ar, dan kita pun tidak melakukan kafat terhadap baju dan rambut. Kafat yaitu mengikat.
Jadi sujudnya begini. Saya contohkan di mana ya? Di bawah. Baik. Jadi beliau sujud, tangan dulu. Kemudian lutut. Kemudian disejajarkan tangannya, diangkat, lalu sujud. Apakah tangan ini sejajar dengan pundak atau dengan telinga? Boleh begini atau begini. Ini yang pertama. Kemudian untuk jidat dan hidung ditekan. Kadang sebagian kita ketika sujud hidungnya diangkat. Ini berarti ada kekurangan. Kemudian juga dikatakan tadi dengan meletakkan ujung jarinya, ditekan semuanya, lima-limanya. Begini. Maaf, hati kiri saya tidak bisa makan dari ini. Dirapatkan kedua telapak kakinya. Kemudian jari-jarinya tekan menghadap kiblat semuanya. Dan posisi pundak atau posisi tempat duduk atau pantat kita dengan paha sejajar. Ini sejajar. Berdiri. Ada gambaran? Adapun untuk turun dari berdiri ke sujud, ada riwayat lain. Riwayat lain mengatakan, yaitu la tasjudu kama la tabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian merunduk untuk sujud seperti onta merunduk. Hadis ini ada dua penafsiran dari ulama. Dan penulis yang kita ambil faedahnya ilmunya, beliau berpendapat yaitu tangan dulu. Karena onta itu kalau merunduk dia lutut dulu. Maka kata beliau jangan seperti merunduknya onta. Berarti tangan dulu. Maka lebih pendapat tangan dulu. Pendapat kedua sebaliknya. Tidak. Onta itu kalau merunduk tangan dulu. Baru kemudian lutut. Ini perbedaan pendapat di antara ulama. Dari hadis yang sama. Namun sebagian menengahi bahwa Nabi SAW ketika masih kuat dan tubuhnya masih ringan, beliau sujud dengan lutut dulu. Ketika badannya sudah mulai berisi, berat, sehingga susah untuk menurunkan lututnya dulu, maka beliau tangan dahulu. Dan itu sampai wafatnya. Ini menengahi dua pendapat tersebut. Lalu mereka juga mengatakan, dan yang diambil contohnya adalah apa yang sampai beliau lakukan sampai wafat. Pendapat berikutnya, umum. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maknanya mana yang mampu, itu lakukan. Jangan terlalu membebani diri sesuatu yang tidak mampu. Karena Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa manapun melainkan semaksimal kemampuannya. Ini tentang turun untuk sujud. Kemudian telapak tangan tadi dibuka semuanya. Jari-jarinya nempel. Persis seperti diangkat untuk takbir yang kemarin kita jelaskan. Persis begini. Dirapatkan, lalu ditekan, ujung-ujungnya menghadap kiblat semuanya. Demikian juga dengan jari-jari kaki. Banyak para ulama memberikan peringatan waspada ketika sujud. Tidak sedikit dari kaum muslimin ketika sujud tidak memperhatikan hidungnya. Sehingga dia tidak menekan. Padahal Nabi SAW ketika menyebutkan diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tulangnya atau anggota badannya, beliau menunjuk pada jidat dan hidungnya. Yang kedua, tentang jari-jari kaki.
Tidak sedikit kaum muslimin ketika sujud diangkat jari-jarinya. Atau minimalnya hanya menekankan ibu jarinya saja. Yang lainnya tidak. Maka apabila kita ingin sempurna nilai salatnya, maka disesuaikan dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya tentang posisi lutut dan posisi tangan. Posisi lutut persis seperti berdiri, begitu juga ketika sujud dan ruku. Jadi bagaimana kita berdiri? Ini sejajar dengan samping tubuh, begitu juga ruku. Demikian juga dengan sujud. Tapi kalau sujud, kakinya dirapatkan. Kemudian dibuka lututnya begini. Telapak kakinya dirapatkan. Adapun dengan tangan, maka dibuka. Jadi antara sayap ini dengan samping ada jarak. Ya, demikian. Baik laki-laki atau wanita sama. Ya. Baik untuk laki-laki atau wanita sama. Karena Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Adapun sebagian madhab seperti madhab Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya berpendapat bahwa salat yang wanita berbeda dengan laki-laki. Dia dalam salat harus lebih rapat. Ini tidak sesuai dengan hadis tadi. Karena rapat di sini bukan rapat tubuhnya, tapi tertutup auratnya. Dan ini sudah dibahas tentang pakaian yang menutup aurat. Berikutnya beliau katakan, wa kana yaqulu la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah sebagaimana jidatnya. Apa makna tidak ada salat? Tidak ada salat maknanya tidak sempurna salatnya. Jadi pahalanya berkurang. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Di majlis yang lalu kita sudah sebutkan jenis-jenis orang yang salat sesuai dengan sifat salatnya. Yang pertama khusyuk, dapat sempurna. Yang kedua kurang khusyuk, dapatnya sesuai dengan kadarnya. Yang ketiga dianggap belum melaksanakan. Dan yang keempat dilaknat oleh Allah. Maka inilah diantara bentuk-bentuk yang mengurangi pahala salat. Sesuai dengan hadis ini, ketika hidung kita tidak menekan di tempat sujud kita sebagaimana jidat, maka itu mengurangi pahala salat. Berkatan wa kana yumakkinu rukbatayhi wa atrafa qadamai. Dan beliau ketika sujud menekan lututnya ke tanah, tempat sujudnya. Demikian juga dengan ujung-ujung jarinya. Ya, ujung-ujung jarinya tadi yang di kaki ditekan. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa atrafi asabihi mal qiblah. Dan ujung-ujung jarinya menghadapkannya ke arah kiblat. Wa yansibu rijlaihi wa yurassa aqibai. Dan beliau pun menegakkan kakinya dan meluruskan dengan pantatnya. Wa kana la yaftarisu dhira'ai. Dan beliau tidak menjadikan dua sikunya yaftaris, yaitu diletakkan di tanah. Bal yanha anhu, bahkan beliau melarangnya. Jadi ketika sujud, yang saya contohkan tadi, bahwa posisi tangan ini dibuka. Buka. Antara siku dengan samping ini dibuka. Tidak rapat begini. Kemudian yang kedua, apa ini namanya? Lengan tangan ditegakkan begini. Bukan begini.
Karena begini dilarang Nabi SAW. Karena itu seperti, mohon maaf, duduknya anjing. Ini. Baik laki-laki atau perempuan sama, tapi tegakkan ini. Lalu beliau katakan, wa kana yarfa'uhuma wa yuba'iduhuma an janbayhi hatta yabdua bayadha ibtaihi min waraihi. Tetapi beliau menegakkan tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Putih ketiaknya terlihat. Ini bisa jadi beliau pakai baju menarik sehingga putih ketiaknya terlihat. Wa hatta law anna bahimatan min auladil ghanam arada an tamurra tahta yadayhi marrat. Sampai diperumpamakan kata beliau, seandainya anak kambing yang masih kecil lewat lengan tangannya ketika beliau sujud bisa lewat. Mungkin sebesar kucing. Kucing kalau lewat bisa lewat. Tunjukkan dibuka. Lalu beliau katakan wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan ketika sujud beliau tumakninah. Masih ingat tumakninah apa itu? Keadaan tenang. Caranya bagaimana? Melakukan gerakan dulu sempurna, lalu membaca bacaan sujudnya. Kalau sujud, kalau ruku bacaan rukunya. Jadi kita posisikan sujud dulu sempurna, baru baca Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbil a'la wa bihamdih atau Subhanakallahumma atau bacaan sujud lainnya. Jadi posisikan dulu sujudnya sempurna baru baca. Tidak bacaan berbarengan dengan melakukan gerakan. Dan membacanya 3 kali. Wahyanan yukarrir wa aktsar min dzalika, dan kadang beliau membaca bacaan sujud lebih dari 3 kali. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah diriwayatkan beliau ketika ruku dan sujud membaca tasbihnya sampai 10 kali. Wa kana yaqulu anwa'an azkar wal ad'iyah, dan ketika sujud itu selain membaca tasbih sujud yang kita bacakan tadi, juga membaca zikir yang lain atau doa-doa. Ya, atau doa-doa. Jadi ketika sujud manfaatkan untuk berdoa. Wa ya'muru bil ijtihad wal iktsar min ad-du'a fi sujud. Karena beliau bahkan memerintahkan umatnya ketika sujud untuk berdoa, dan beliau mengatakan dalam hadis Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid faktsirud du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Di dalam salat itu ada tempat-tempat berdoa. Pertama, ketika doa iftitah. Iftitah adalah doa, sehingga jangan ditinggalkan. Di antara yang masyhur hadisnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya, doa permohonan ampunan kepada Allah dari dosa. Kemudian juga tempat doa adalah ketika sujud, dijelaskan di sini. Maka perbanyak sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Dan tidak dikhususkan di sujud terakhir. Karena semua sujud sama. Bahkan sebagian ulama berfatwa ketika ditanya, apa hukumnya orang yang khususkan sujud terakhir untuk doa sampai lebih lama dari sujud yang lainnya? Maka ini mengada-ada. Karena tidak ada perintah khusus dalam hal tersebut, tapi umum adanya, yaitu setiap sujud. Tempat doa yang ketiga, yaitu sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan banyak doa yang hendaknya kita baca sebelum salam dari salat yang wajib atau salat yang sunnah. Baik, berikutnya beliau katakan, tsumma kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian beliau selesai sujud yang pertama ini mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Jadi bangkit dari sujud sambil takbir bersamaan. Allahu Akbar. Jadi bangkit dari sujud untuk duduk,
takbirnya bersamaan. Allahu Akbar. Wa yafrisu rijlahul yusra, dan membentangkan kaki kirinya, wa yaqudu 'alaiha mutmainnan, dan beliau duduk di atas kaki kiri, wa kana yansibu rijlahul yumna, dan mengangkat kaki kanannya, wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblah, dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, wa yajlisu hatta yatma'inna jalisan, dan dia pun duduk sampai tenang duduknya, wa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Atau doa yang lain, rabbighfirli rabbighfirli. Jadi di sini ketika duduk antara dua sujud, dia sujud, bangun, duduk di atas kaki kiri, dan ininya ditegakkan begini. Kebanyakan kita begini atau begini. Ini yang dicontohkan Nabi SAW demikian. Jadi dipastikan. Karena apabila gerakan salat kita sesuai dengan contoh beliau, maka itu menunjukkan akan semakin sempurnanya nilai salat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang menyisihi, maka itu kekurangan. Kemudian selesai beliau katakan tadi, beliau tidak membaca bacaan di antara dua sujud sampai duduknya tenang. Duduknya tenang baru membaca rabbighfirli rabbighfirli, atau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tsumma yukabbiru wa yasjudu sajda ats-tsaniyah kal ula. Selesai dari bacaan tadi langsung takbir kemudian sujud lagi. Sama dengan sujud yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, lalu bangkit dari sujud untuk berdiri. Tetapi sebelum berdiri, wa yajlisu qalilan yastabi qa'idan ala rijlil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdi'ih thumma yanhadu mu'tamidan al-ard ila rukbati tsaniyah. Wa kana yasna'u fiha mithla ma yasna'u fi ul-ula illa annahu kana yaj'aluhu aksar minal ula. Jadi ketika selesai dari sujud yang kedua, tidak langsung bangun. Tidak. Tapi bangkit dari sujud, duduk dulu. Baru bangun. Makan begini. Untuk menekannya ulama beda pendapat. Apakah dengan menggenggam tangan atau membukanya? Jadi ketika mau bangkit setelah duduk sejenak, apakah dengan dibuka tangannya atau dengan digenggam? Ini beda pendapat. Perbedaan ini diambil dari hadis yang sama. Yaitu menekan ke tanah seperti ketika mengadon roti. Mengadon roti. Ya, ketika mengadon itu bagaimana? Apakah begini atau begini? Nah, itu ada dua tafsiran. Maka yang mengatakan mengadonnya begini, maka mengatakan bangkitnya dengan menekan digenggam tangannya. Mengatakan, oh tidak, mengadon itu begini. Sehingga dia menekannya bagaimana? Dibuka tangannya. Masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan ilmu yang sampai padanya. Walaupun beda pendapat. Tapi yang berkurang pahala itu apabila tidak sesuai dengan contoh tadi. Baik. Berikutnya beliau katakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlis li tasyahhud ba'dal faragh min ar-rak'ati tsaniyah." Kemudian beliau ketika selesai rakaat kedua duduk tasyahud. Karena salatnya Nabi SAW itu setiap 2 rakaat duduk tasyahud. Setiap 2 rakaat duduk tasyahud. Itu umumnya salat beliau. Apabila salat sunnah maka setelah tasyahud salam. Kalau salat wajib maka apabila rakaatnya lebih dari 2 bangkit lagi langsung. Karena salamnya sekali seperti maghrib, isya, zuhur dan asar.
Kecuali subuh 2 rakaat maka langsung salam. Maka beliau duduk tasyahudnya seperti duduk di antara 2 sujud yang tadi kita contohkan. Duduknya begitu. Jadi untuk duduk dalam salat seperti itu. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini untuk duduk dalam salat. Baik duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Adapun untuk tasyahud akhir, ya, untuk tasyahud akhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya di bawah betis kanannya dan menegakkan telapak kakinya seperti pada duduk yang lain antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi perbedaannya kalau tasyahud awal duduknya begini, tasyahud akhir begini dimasukkan. Ini tetap tegak. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak mampu begini, sakit Ustaz? Maka begini. Dan begini. Karena kalau begini lututnya tidak nempel. Tapi begini. Ini kalau karena mungkin gemuk atau semisalnya. Lalu dia katakan, wa wada kaffahul yusra 'ala al-yusra wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna wa yushiru bis sababah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Kemudian ketika duduk tasyahud ini, tangan kiri dibuka, diletakkan di paha kiri. Tangan kanan digenggam, diletakkan di paha kanan. Lalu mengangkat telunjuknya. Mengangkat telunjuknya. Ustadz, meletakkannya bagaimana? Meletakkannya mana yang mudah? Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa meletakkan tangannya itu sejajar dengan lutut. Jadi begini. Jadi dengan lutut. Nah, asal tangan kanan digenggam. Kemudian diangkat satu jarinya telunjuk untuk isyarat. Ada 2 cara. Tetap digenggam begini. Asalnya begini. Yang kedua, ini dibikin lingkaran. Boleh begini. Boleh begini. Dibikin lingkaran. Dan mengangkatnya sewajarnya. Tidak terlalu tegang. Atau tidak juga asal mengangkat. Tapi menunjukkan isyarat. Ini dalam letakkan 2 tangan ketika duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Timbul pertanyaan, kapan isyarat ini ditunjukkan? Umumnya ulama, khususnya ulama hadis mengatakan isyarat bersama bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah. Dari awal. Pendapat kedua dan umumnya ulama mazhab Syafi'i mengatakan duduk itu dan bacaan itu disebut dengan tasyahud. Isyarat kepada syahadah. Sehingga ketika mengangkat isyarat, ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ini 2 pendapat hal tersebut. Mana yang kita amalkan kembali, mana yang sudah kita belajar. Dan tidak ada penjelasan khusus kapan diangkat, maka ketika umum seperti itu, maka berlaku sesuai dengan keumumannya. Tapi umumnya ulama mengamalkannya bersama awal bacaan. Bersama awal bacaan. Kemudian ketika kita membaca tasyahud dan menunjukkan isyarat dengan jari, maka mata kita kemana? Mata kita ke jari tersebut. Ya, perhatikan jari tersebut. Wa taratan kana yuhaliku bihima hilqatan. Dan kadang ketika beliau menggenggam, membentuk lingkaran. Ibu jari dengan jari tengah dilingkarkan, dengan ujung ditempelkan begini. Ya. Wa yarfa'u isba'u yuharrikuha yad'u biha. Mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Menggerakkan ini ada 2 pendapat.
Menggerakkan maksudnya yaitu diangkat, memberi isyarat. Satu. Yang kedua tidak menggerakkan itu dengan digetarkan. Itu namanya digerakkan, bukan naik turun seperti yang kita lihat. Ini yarfa wa yadha, yaitu mengangkat dan merendahkan, bukan, tapi digerakkan begini. Yuharrik, bergerak. Kemudian bersabda Allah yashaddu ala syaitan minal hadid ya'na sababah. Kata beliau, jari tadi lebih keras bagi syaitan daripada besi. Jadi dia sangat takut dengan gerakan jari tersebut. Maka yaqra'u fi kulli rak'ataini tahiyyah. Lalu beliau setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Ya. Makanya tahiyat awal atau tahiyat akhir. Yusalli ala nafsi fi tasyahudil awal aw tsani. Dan ketika tasyahud baik yang pertama atau yang kedua, ini untuk tasyahud yang kedua tidak ada masalah. Setelah bacaan syahadat, membaca salawat, kemudian doa. Adapun tasyahud awal, sebagian mazhab mengatakan tasyahud hanya sampai bacaan syahadat saja. Namun umumnya ulama fikih mengatakan tasyahud itu, yaitu yang pertama maksudnya tasyahud awal, selain syahadat juga membaca sholawat. Jadi membaca sholawat sebagaimana yang dibaca di tasyahud yang kedua. Kemudian beliau katakan, nah sebelum kita masuk ke lanjutan ucapan beliau, ada faedah sedikit. Umumnya ulama menyimpulkan bahwa untuk setiap sholat yang tasyahudnya 1 kali, maka duduknya adalah duduk iftirash. Itu duduk seperti tasyahud yang pertama. Iftirash itu apa? Duduk di atas kaki kiri. Adapun untuk sholat yang tasyahudnya 2, maka yang pertama iftirash, yang kedua namanya tawarruk. Tawarruk itu yang kaki kirinya masuk ke betis, di bawah betis kanan, namanya tawarruk. Kalau duduknya di atas kaki kiri namanya iftirash, kalau masuk ke betis kanan maka namanya tawarruk. Kemudian beliau katakan, "Tsumma yaqra, tsumma kana yaqra fi kulli rak'atain tahiyyah." Ini setiap 2 rakaat beliau membaca tahiyat, wa yusalli ala nafsi wa tasyahhud awal aw tsani, dan diikuti dengan membaca shalawat kepada dirinya. Kemudian beliau katakan juga, baida annahu kana yaq'udu fi tsani mutawarikan. Nah, beliau katakan di sini, adapun di tasyahud yang kedua maka duduknya tawarruk, yaitu memasukkan kaki kiri ke betis kanan. Ayufdi biwaraqi yusra ilal ard wa yakhruju qadamaihi min nahyatin wahidah. Ya, kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kanan, nempel di tanah dan mengeluarkan kakinya di sudutnya. Waj'alul yusra tahta fakhidhi sabasaqihi wa yansibul yumna, dan menjadikan kaki kiri ada di bawah pahanya dan betisnya yang kanan dan menegakkan kaki kanan tersebut. Wa kana yad'u fi salati bid'ayatin mutanawwi'ah, dan ketika itu beliau membaca doa yang beraneka ragam. Tadi disebutkan. Jadi ketika tasyahud itu jangan buru-buru. Memang dianjurkannya sampai sholawat. Diwajibkannya sampai sholawat. Tapi juga sebenarnya ulama ada mengatakan ada doa yang wajib dibaca sebelum salam, yaitu doa berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal makrum. Ini satu riwayat. Ada beberapa riwayat tentang hal tersebut, maka silakan dibaca mana yang hafal. Doa ini wajib, berlindung dari fitnah dajjal, azab kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian. Atau doa-doa lain yang ingin kita baca. Ya, doa-doa lain yang ingin kita baca diperbolehkan.
Tsumma kana yusallimu an yamini hatta yura bayadu khaddihi. Lalu beliau mengucapkan salam sambil menengok ke kanan dan terlihat pipi kanannya dari belakang. Assalamualaikum. Sifat salam ini ada 3. Pertama cukup assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang masyhur. Dan yang ketiga ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang kiri mengikuti salam yang ke kanan. Ini sifat salat secara umum dari apa yang dijelaskan oleh penulis Hafidz Ta'ala dan tambahan-tambahan sedikit tadi, apa yang perlu. Dan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu terkait dengan masalah tadi atau masalah lainnya yang belum sempat disampaikan karena keterbatasan waktu, dipersilakan, masih ada waktu ke depan beberapa menit. Dipersilakan. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Baik, barakallahu. Di sini dibedakan antara takbir, bacaan takbir dengan mengangkat tangan. Istilah takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Pendapat pertama, dan ini kebanyakan ulama, bahwa mengangkat kedua tangan dalam sholat itu ada di 4 tempat. 1, bersama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika berpindah dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Kemudian, itu yang kedua. Kemudian yang, maaf, 3 bukan 4, 3. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit dari duduk tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Mengangkat tangan. Itu tempat mengangkat tangan. Adapun sisa lainnya takbir, maka hanya ucapan takbirnya saja. Memang ada pendapat dari sebagian ulama hadis mengatakan bahwa takbir itu istilah untuk ucapan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Sehingga setiap membaca takbir harus mengangkat kedua tangan. Sehingga kita mungkin melihat di sini juga ada yang sholat ketika bangkit dari ruku angkat tangan. Bangkit dari sujud angkat tangan. Mau sujud angkat tangan lagi bersama takbir. Nah, itu pendapat. Tapi ini pendapat yang jarang. Wallahu a'lam. Ya. 4 ya, betul ya. Pertama bersama takbir ihram, kemudian bangkit untuk ruku, kemudian bangkit dari ruku. Ya, 4. Yang keempatnya bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Barakallahu fikum. Gitu, Pak. Masih ada? Silakan, Pak. Iya. Saya dapatkan penjelasan dari sebagian ulama di antara Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah menjelaskan bahwa menggerakkan jari itu bukan naik turun. Itu namanya yarfa wa yanfad. Tapi dengan digetarkan. Ini bergerak, digetarkan saja begini. Begitu. Allah. Masih ada? Betul. Ketika bangun dari iya. Di sini tentang memanjangkan bacaan takbir ketika bangkit dari rakaat dari sujud ke berdiri, sebagian mengatakan tidak dianjurkan.
takbir itu seperti takbir pada umumnya. Maka untuk ini khusus mereka mengatakan diperbolehkan. Apakah dia membaca di awal dan tidak mengapa sudah selesai gerakan, takbirnya sebelum sudah selesai. Jadi contohnya kita bangkit dari sujud yang tadi Allahu Akbar, takbir selesai tapi gerakan belum selesai, boleh. Tapi jangan bangkit dulu baru Allahu Akbar. Mereka katakan itu bukan takbir perpindahan namanya. Itu takbir ketika berdiri. Ditakbir dari awal. Dan diperbolehkan selesai sebelum gerakan sempurna. Boleh. Allah. Ya, Pak. Iya. Contohnya bukan pada mereka. Contohnya pada Nabi SAW. Karena berkatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian aku salat. Maka kalau kita cermati semua madhab menjelaskan hadis ini. Maka saya anjurkan kalau ada waktu baca Bulughul Maram. Kan itu kumpulan hadis singkat tentang penjelasan ibadah-ibadah secara umum. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi, dua sifatnya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Memang kita lihat dan ini tidak sedikit. Bahkan sebagian kita juga ketika takbir hanya mengangkat tangan sampai di depan dada begini. Tidak sempurna. Kalau mau sempurna, angkat menghadap kiblat. Dan tidak disebutkan apakah harus di samping, di depan, tidak. Yang penting dia sejajar dengan dada atau dengan telinga sejajar. Tidak harus begitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup? Baik, saya demikian. Sekali mohon maaf atas kealpan dan kekeluaran apa yang bisa diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya, dan baik bisa dimaafkan dan ampuni dosa kita sekalian. Wallahu walidzalikal qadri alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.